akan mengganggu keimanan kita, karena iman kita di dada itu nggak akan terganggu dengan hal-hal yang berupa bendawi. Jadi jangan takut, kalaupun ada nanti ditemukan keris yang berenergi negatif, ada benturan energi, bawa ke sini nanti di Matra, nanti kita akan bersama-sama belajar gimana caranya netralisir atau menyelaraskan keris dengan pemiliknya. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Jadi itu cuma isu atau hoax nih Pak Ari. Baiklah, saudara-saudaraku di Matra yang kami hormati, itulah jadi nenek moyang kita ini memiliki suatu karya yang luar biasa, Gus ya. Pertama, beliau itu memberikan tinggalan pada kita, yaitu di samping ada benda-benda pusaka, itu ada yang namanya candu. Ya. Candu itu kalau mungkin waktu itu dipergunakan sebagai lambang kesuksesan dari seorang raja. Begitu juga ada semacam menhir. Menhir itu adalah prasasti yang berbentuk batu meninggi itu, seperti yang ada ditemukan di Sungai Mahakam itu, yang namanya apa itu ya, waktu kerajaannya Raja Mula Warman. Jadi itu abad keempat, nenek moyang kita sudah memiliki karya yang luar biasa abad keempat itu. Kemudian candi, kemudian ada semacam pusaka. Jadi pusaka inilah peninggalan leluhur yang sangat luar biasa. Beliau memberikan karya yang terbaik pada zamannya. Jadi abad keempat bangsa kita itu sudah membuat karya yang luar biasa. Kalau di negara seberang mungkin waktu itu rakyatnya masih bisa dibilang kanibal, yang di negeri seberang sana. Jadi kalau ada memiliki anak perempuan bisa dibunuh, ya kan? Tapi leluhur kita sudah punya karya yang luar biasa. Bahkan kerajaan yang ada di Jawa Tengah dengan Ratu Sima, perempuan yang menjadi ratu luar biasa pada abad kelima di Nusantara ini. Begitu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan dari jenis-jenis peninggalan leluhur kita, dari candi, dari semacam batu tulis yang ada di Bogor, itu adalah yang diukir dengan sepasang kaki, yaitu Raja siapa juga saya lupa itu ada di Bogor itu. Kemudian jenis-jenis pusaka tadi, pusaka yang kita miliki di Nusantara luar biasa. Kalau di tanah Jawa kebetulan yang terkenal itu keris lampu gandring. Ya, itu namanya belum tahu tuh sampai sekarang namanya apa keris lampu gandring itu. Cuma saking bertuanya ya, dipesan oleh Raja Ken Arok untuk membunuh itu dalam bentuk, kemudian berlanjut terus. Itu adalah salah satu pusaka peninggalan yang luar biasa kalau di tanah Jawa. Dan kalau di negeri Pasundan itu kujang kabel. Bahkan ada yang menyebut kalau di Pasundan itu yang memiliki kujang, beliau itulah yang menjadi Raja Pasundan. Begitu bisa? Betul. Ya. Terima kasih. Monggo acara selanjutnya Bu Yeni kami persilakan, dan matur nuwun saya ucapkan kepada Gus Nur selaku Ketua Divisi Bidang Kosan Aji di Matra Kabupaten Lamongan. Matur nuwun Gus. Sesuai kali tema wonten ing dalu menika saking Pondok Pesantren Arusdi Kalimalang ingkang dipun pangarsai inggih menika Gus Barok. Sampun rawuh Gus Barok.
dereng wonten tasih ada tugas. Oke. Nggih, menika basicnya pondok pesantren. Lagune alamat anak soleh. Oh, monggo monggo. Pakai rali. Bermacam-macam aliran di sini. Ya. Ngumpul.
kalih Ustadz saking Karanggayam Blitar. Salajengipun pripun Bapak Ari? Lah monggo. Menawi nggih. Waktu ini kita rehat dan saya sebagai sekretaris mengundang Bapak Ibu yang saya hormati, karena pada malam hari ini Bapak Ketua DKL Dewan Kesenian Lamongan hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk memberikan semacam kesan dan kesan kepada kita yang berada di Matra ini. Beliau ini wartawan senior yang ada di Kabupaten Lamongan. Ya. Kebetulan beliau adalah di atas saya. Jadi Maksudnya saya di atas dengan ini? oh dia senior saya. Oh, senior. Soalnya kemarin juga pimpinan Jawa Pos di Lamongan. Ya. Nah, Ya. saya kan hanya wartawan majalah. Jadi Kelihatan. iya. Dan sekarang Ya, sekarang kan tahu. panjenenganipun sampun Siapa? Bapak Imron Sadewo. Amran Santewo. Enggak, beliau adalah wartawan senior di Lamongan dari Jawa Pos. Oh, iya. Terus pokoknya kenal Soalnya kabeh saya lah. itu dari Blitar Pak Ari. Tadi raro bleku teke wong Lamongan ki sapa wae pangarsanipun wong Lamongan ki piye wae ya raro. Nah, kemudian karena sudah memasuki pensiun, Oh, iya. karena di Jawa Pos itu memang usia juga menentukan, ya kan. Akhirnya dipilih oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sebagai ketua apa ya KNPI ini Lamongan ya, PKN. juga sebagai seorang budayawan di Lamongan, dan dia juga sebagai ketua Dewan Kesenian Lamongan. Ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada beliaunya untuk memberi kesan kepada kita, pesan agar beliau juga nanti bisa bergabung di antara kita yang baru. Bapak Imron, selamat malam. Santai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nostalgia ini ya. Udah tak tutup ya awan ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu. Satu kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah warga Matra yang sudah 1 bulan ya Matra ya 1 bulan masih berapa ya? 1 bulan. Saya sendiri juga menjadi ketua Dewan Kesenian Lamongan juga baru setelah sekian lama Dewan Kesenian Lamongan itu mati suri lebih dari 5 tahun, tidak berkegiatan dalam hal kelembagaan, tapi kalau seniman-senimannya secara perorangan masih banyak yang produktif. Tapi dengan mati surinya DKL itu banyak nyun sewu. Saya ngomong apa adanya bahwa seniman-seniman yang sudah senior-senior itu mutung artinya tidak kumpul itu susah. Mungkin belum punya tempat itu Pak Ketua kemarin kan. Nah, alhamdulillah ya. Jadi mau ngumpul kalau saya jadi ketuanya, padahal dari latar belakang seni dan sebagainya saya itu sangat kecil dibanding para senior-senior. Cuma awak dewi Percaya kan? apa biasa jadi support ternyata dobrak dan alhamdulillah sama Pak Bupati Yuronur sekarang sedang dibangun balai kesenian yang pembangunannya sudah 65%.
lokasinya di satu sentra dengan di lapangan kecamatan. Iya. Jadi Jalan Sumargo. Oh iya, Sumargo. Jadi nanti kalau sudah balai kesenian itu sudah bisa ditempati, monggo kita ramaikan bersama-sama. Siapapun dari apapun, dari kelompok manapun, yang penting berkesenian, kita sangat senang. Saya boleh cerita sedikit. 2 minggu yang lalu kebetulan saya mengikuti Munas Dewan Kesenian di Jakarta selama seminggu. Saya itu merasa sebagai orang Lamongan merasa paling kecil, Pak. Karena dari Aceh sampai Papua kalau berbicara tentang seni dan budaya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasanya mereka itu betul-betul mengagumi apa yang namanya seni dan budaya asli Nusantara. Sedangkan kita yang di Jawa, khususnya di Lamongan, dibanding dengan daerah-daerah itu jauh tertinggal. Jadi saya alhamdulillah ketika mendengar ada Matra berdiri di Lamongan, wah luar biasa. Jadi seandainya sebelum saya ke Jakarta Matra itu ada, wah saya menjadi kebanggaan saya di Jakarta kemarin gitu. Nah, tapi ya lakoni urip memang sih harus seperti ini kan gitu. Karena contoh ya di Papua itu, anak sebelum masuk sekolah umum harus sekolah adat 2 tahun. Itu luar biasa. Jadi agar mereka itu masih dasar dari budaya asli itu memang betul diperkenalkan sejak dini. Terus saya sendiri juga sempat jiwa-jiwa berontaknya itu muncul lagi ketika di komisi 5 ya, kebetulan saya ada di komisi 5. Masing-masing peserta itu kan boleh usul, tapi saya tidak usul. Saya angkat tangan tapi tidak usul. Saya tidak usul, Pak. Saya tapi menuntut peserta Dewan Kesenian se-Indonesia itu yang hadir sekitar 300-an, mulai Aceh sampai Papua sana itu 300-an. Saya menuntut kepada pemerintah setiap kabupaten kota se-Indonesia mohon dibangunkan minimal sekretariat untuk kesenian atau gedung kesenian seperti itu. Mahal, terlalu mahal bagi saya tidak. Saya contohkan kan sekarang di Jawa Timur saja di tahun mulai salah satunya adalah sedang dibangun 5 stadion termasuk Stadion Surajaya, dirobohkan 5 di Jawa Timur, per stadion itu 300 miliar. Ini hanya di Jawa Timur berarti 1,5 triliun, belum nanti di Jawa Tengah atau di Jawa Barat atau di luar Jawa dan sebagainya. Mungkin ambil saja 10 stadion berarti 3 triliun. Kalau 300 Dewan Kesenian antara Aceh sampai Papua diberi 10 miliar, itu sudah dapat tanah dan gedung. Itu kan baru 3 triliun. Indonesia Se-Indonesia ya. Tuntutan saya berhitung. Karena saya begini, sepak bola itu jauh dari NKRI, saya bilang. Karena apa? Di sepak bola sering ada tawuran, sering ada apa-apa, tapi begitu di anak emaskan oleh negara. Saya ngomong ceplas-ceplas saja, meskipun saya juga pernah jadi pengurus Persela dan sebagainya kan gitu. Dan saya juga suka bola. Jadi saya sampaikan semisal timnas saja, gajinya Sintayong itu berapa? Gajinya pemain yang sekitar 30 orang itu berapa? Kalau itu untuk bangun timnas itu ya, mulai setahun 2 tahun sudah latihan, mungkin saja sudah habis 1 triliun. Lah, itu tadi saya hitung 300 Dewan Kesenian Kabupaten Kota se-Indonesia yang hadir waktu Munas kemarin ya, itu kalau 10 miliar itu kan baru 3 triliun. Nah, saya bandingkan seperti itu. Sedangkan seni dan budaya itu adalah jati diri bangsa Indonesia, betul, sebagai pengikat NKRI, pengikat Nusantara seperti itu. Jadi mendapat aplaus alhamdulillah dan didukung oleh perwakilan dari Papua. Saya setuju dengan usulan Lamongan. Orang boleh datang ke Papua sampai tidur di dusun-dusun di desa-desa.
itu bukan karena sepak bola, tapi mereka melihat kesenian atau budaya di desa-desa, di dusun-dusun Papua yang naik gunung turun gunung. Kalau lihat sepak bola kan tidak mungkin. Kalau sampai paling-paling di ibu kota banyak ya, ibu kota, dan setelah itu selesai. Tapi bule-bule orang luar negeri mau menginap di sebuah dusun terpencil di Papua itu karena ingin melihat seni dan budaya yang kita miliki seperti itu. Jadi dan ini juga kabar gembira juga bagi kita yang suka seni dan budaya, bahwa dari Munas kemarin juga mengusulkan bahwa salah satu poinnya menuntut kepada pemerintah nanti untuk harus ada Menteri Kebudayaan sendiri, tidak digabungkan dengan Kementerian Pendidikan, tapi Menteri Kebudayaan sendiri, sehingga fokus pada kesenian dan budaya yang di Indonesia ini tidak ada bandingannya dibanding daerah-daerah lain. Kan seperti itu. Luar biasa. Dan untuk Lamongan sekali lagi bahwa kalau sekarang ini khususnya Dewan Kesenian belum apa-apa, memang belum apa-apa, belum jalan. Sejak ada SK sendiri juga saya belum memang sengaja belum melangkah apa-apa. Karena memang segala sesuatunya itu kan memang pemerintah harus memperhatikan dan butuh anggaran lah, berapapun. Kalau nanti kita menggandeng sponsor, kalau kita tidak punya anggaran awal kan juga nggak bisa. Nah, makanya saya sangat bersyukur dan alhamdulillah ada Matra ya yang sudah hadir di Kabupaten Lamongan. Nanti mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi, atau suatu saat apa yang dipunyai Matra bisa ditampilkan. Tapi saya ngobrol sama sesepuh kita Pak Hidayat Ihsan bahwa di Lamongan itu satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia, ada wayang song-song. Itu hanya ada yang cuma sekarang informasinya tadi sudah hampir punah karena yang beliaunya jalannya sudah sedol, tapi diteruskan oleh putranya dan kayaknya mungkin suatu saat mungkin saya sama Pak Hidayat Ihsan mau melihat ke sana. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Kesenian Lamongan, Bapak Imron. Beliau kemarin 1 minggu di Jakarta membawa misi bahwasanya di Lamongan juga minta sekretariat. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berjalan pembangunannya 65%, Pak Ketua ya. Ya, 65% di lokasi depannya lapas 8 Gajah Mada. Iya. Jadi kalau sudah ada sekretariatnya, besok kalau ada kegiatan kan bisa saling menopang Pak Ketua ya. Kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan, dan Dewan Kesenian Lamongan saya yakin dulunya juga sudah berjalan, cuma karena senior-seniornya itu banyak yang motong gitu loh. Lah motong ini kena apa gitu. Saya juga mendekati beliau-beliaunya itu, Mas ayo jalankan lagi di depan lagi Mas, opo wis gak melaku ini, wis suwe gak melaku. Salah satu sesepuh bilang begitu gitu loh. Saya juga kan orang kebudayaan gitu. Jadi senang lah nilai-nilai budaya itu jangan sampai suatu daerah terutama yang kita tinggali ini kebudayaan yang banyak ini kemudian hilang begitu saja Pak Ketua ya. Dan saya minta tolong besok barangkali kalau kami memiliki kegiatan atau mengadakan suatu event, kami juga tolong meminjam fasilitas yang dimiliki Dewan Kesenian Lamongan, seperti kemarin waktu kita meluncing pertama yaitu pelantikan, kita kalang kabut Pak Ketua, cari tempat, akhirnya ketemu juga sama beliau nih di gedung pariwisata. Kebetulan beliau di situ dan kita mengajukan kepada yang berkepentingan di situ, akhirnya diberi tempat fasilitas
alhamdulillah bisa berjalan dengan baik di gedung pariwisata. Terima kasih Bapak Ketua. Nah, waktu itu begini Pak Ketua, kami mengajukan tempat di Pendopo, sudah kami ajukan berhubung tanggal 30 itu sampai tanggal 15 itu ada kegiatan yaitu lomba paduan suara. Jadi kami tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada di Pendopo, akhirnya kami diarahkan untuk tempat di gedung pariwisata itu Pak Ketua. Jadi terima kasih atas segala himbauan, segala yang bisa disampaikan tadi, bahwasannya DKL di Lamongan harus dihidupkan kembali dengan ketua yang baru, dengan tempat dan fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Semoga kita bisa lebih berkembang di Dewan Kesenian Lamongan. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih. Ini saya sekedar menunjukkan gambar gedung kesenian. Iya. Alhamdulillah luar biasa ya. 65% sudah jadi. Monggo nanti diramaikan bareng. Jadi kalau pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki kegiatan, tolong kami diundang Pak Ketua ya, diberitahu supaya kami bisa mengikuti. Seperti kemarin ada waktu kegiatan Lamongan Timur dulu. Lah, ketua kita bidang Pusat Haji ini sampai lupa nggak diundang. Beliau ini lupa nggak diundang gitu. Akhirnya urunan Dewi Sakroto, terus nyewa terus penting melu. Ternyata sukses juga gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini supaya kami juga diperhatikan, khususnya anggota Matra yang terdiri dari beberapa unsur kesenian dan budaya yang ada di Kabupaten Lamongan. Terima kasih kami ucapkan atas nasihat serta himbauan dari Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Lamongan, Bapak Imran Rosidi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk beliau yang membawa misi Lamongan ke Jakarta. Semoga di Lamongan keseniannya semakin berkembang dengan baik, meskipun pelan tetapi terarah dan menuju hasil yang lebih baik. Monggo Bu Loli, apa lagi naik? Tapi sarangan kalian Bapak Kibra saking Berumbun Paciran Lamongan. Menika badhe nyaosaken lelagon pepiling. Ya, monggo.
so Bapak Ari. Baik. Kalau Bu Yeni bahasa Jawa halus, saya bahasa Indonesia saja. Kalau begitu saya mengikuti jenengan. Saya juga ikut bahasa Iya. Indonesia. Jadi biar saya bisa agak lancar lah. Bapak Iksan, saya mengharap untuk bisa menggali cerita yang ada di Lamongan Selatan, biar kita bisa menambah wawasan. Kalau tadi sore beliaunya berkata bahwasannya ada semacam 3 garis yang ada di Lamongan ini, yaitu utara, tengah, dan selatan, santri, priayi, dan abangan. Nah ini kalau di Lamongan seperti itu memang iya, dari bukan Lamongan saja, dari Banyuwangi sampai ujung kulon sana seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu kan. Kalau yang di pesisir itu kan penyebaran agama Islam begini ya. Nah, kebetulan yang tengah itu mulai dari Belambangan, Singosari, sampai di Mojokerto, sampai di Wengker ke barat, terus itu daerah-daerah yang kerajaan. Lalu itu Bapak Iksan supaya menjelaskan sing bagian selatan itu gitu loh. Monggo Bapak. Monggo Bapak Iksan. Sambil rengeng-rengeng saya tak ngopi dah. Monggo Bapak. Monggo Bapak Ari silakan mengambil kopinya. Nggih. Monggo Bapak Iksan dipun jabaraken bagian utara menika kadose pesisiran. Nggih, menika menawi daerah tengah kaliyan kidul, lah menika daerah-daerah kerajaan. Nggih. Monggo. Matur nuwun. Iki sambil ngobrol gayeng mumpung wonten Bapak Ketua DKL Lamongan, ini termasuk Sofi Pulau Piyambak. Nah, bahkan sebelum kita wonten matran itu, saya sebetulnya juga aktif sebagai apa itu damel wadah organisasi kebudayaan. Itu yang dinamakan Yayasan Kebudayaan Lamongan YKL. Bahkan waktu itu saking terobsesi nih kali daerah kidul, simbolnya itu kurang namanya Yayasan Kebudayaan Lamongan Dahanapura. Datang pun di Dahanapura, ternyata Dahanapura itu tataan sampai. Oh, sekitar sampai. Ya, itu tidak lepas dari ini ngurut saking idul riyen ya. Nggih. Ketika siklus alam Gunung Merapi meledos setiap 1000 tahun sepisan. Dongeng Nggih. itu kerajaan Medang. Nah, kerajaan napa niku Mataram kuno yang berlokasi tepatnya di Jeporo dengan peninggalan kerajaan Kalingga. Karena Gunung Merapi meletus itu akhirnya pun pemerintahan pindah ke Jawa Timur. Giniku ke daerah Medang, daerah Jombang, Megaluh. Niku kemudian mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Medang yang dipimpin oleh Bu Sendok. Bu Sendok adalah pewaris daripada kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian pada saat Bu Sendok menjadi raja, penerusnya beliau itu adalah Prabu Darmawangsa. Ya. Nah, Prabu Darmawangsa niki punya ikatan dengan Prabu Udayana Bali. Mahendra Datta niku rakyate niku adik Prabu Darmawangsa. Nggih mertuane nggih ibuke Prabu Erlangga piyambak. Nah,
itu kemudian dia itu diambil menantu oleh Prabu Darmawangsa. Nah, ketika diadakan perhelatan utawi pasamuan utawi pesta pernikahan antara Prabu Erlangga sama putrinya Prabu Darmawangsa itu terjadi ontran-ontran yang dinamakan ontran-ontran praloyo. Artinya dalam negara keadaan chaos, yaitu saling membunuh akibat dendam juga keluarga yang dilaksanakan oleh pasukan Melayu, pasukan Worawari dari orang Cepi dibantu oleh pasukan Melayu, sehingga Prabu Erlangga seluruh keluarganya itu ditumpas habis. Kemudian Prabu Erlangga melarikan diri itu ke arah utara, ke Lamongan, ke Patahan ke sana. Di daerah Patahan sana kemudian mendirikan sebuah kerajaan, kemudian berguru dengan seorang pendeta Buddha bernama Empu Sanghyang Patahunan. Asal mula daripada nama Patahan itu dari Sanghyang Patahunan. Sanghyang Patahunan itu pendeta Buddha. Kemudian Erlangga setelah digembleng baik lahir maupun batin oleh pertapa itu, kemudian mengkonsolidasikan diri, kemudian ngedeki kerajaan. Jadi kerajaan Erlangga itu berdiri di atas tempat pengasingan, di tempat pelarian. Kemudian berdirilah kerajaan Erlangga, kemudian musuh-musuhnya dihancurkan semua. Prabu Erlangga itu terkenal juga di samping seorang raja yang bijaksana, dia itu adalah juga seorang seniman. Dia itu ada seorang dalang wayang beber. Dulu wayang itu bukan seperti wayang kulit ini. Wayang beber dengan keber dilukis. Nah, itu beliau itu menjadi dalang. Maka terkenal dengan lakon Arjuna Wiwaha, yaitu Arjuna yang dengan Prabu Niwata di Kayangan, karena berebut istrinya Dewi Suprobo. Kemudian di dalam cerita pewayangan Dewi Suprobo mempunyai anak Wisanggeni. Nah, kemudian Prabu Erlangga di samping seorang dalang, kemudian dia juga seorang pemerhati pemerintahan. Dia itu membangun pemerintahan sampai di Sedayu sana, sampai pemerintahan pertanian, kemudian banyak pedagang-pedagang asing yang bertempat tinggal di kerajaan Erlangga ini. Kemudian karena rebutan keraton Putrane, yaitu dua orang putra mahkotanya ini ingin menjadi raja, maka dengan bantuan seorang pendeta Empu Barada dengan dibagi dua, kerajaan Jenggala dan kerajaan Dahakawuta. Kemudian setelah itu, maka dari sinilah watak daripada orang-orang daerah selatan ini, ya Nun Sewu, bukan berarti membeda-bedakan wataknya itu sangat progresif terhadap masalah-masalah bersifat pemerintahan, yaitu sangat taat kepada raja, kemudian taat kepada pemerintahnya. Karena saya pernah menyampaikan kepada Pak Dalang, Pak Ratno, ono sembah nang perkara sing iku Semar Seki Mandraguna itu bakal kalah atau mati, gretak atau menyerah kalau kena sembah nang perkara. Sembah yang pertama adalah nyembah ngabekti anane Hyang Widi, Maden Tuhan. Kemudian sembah yang kedua adalah kepada raja. Jadi itu paugeran. Iya, kepada raja, atau kalau sekarang berpikir sembah yang ketiga adalah kepada Bopo Bio, bapak dan ibu. Kemudian sembah yang keempat adalah mertua.
karena lumantarnya kita ada di dunia ini karena ada mertua lanang dan wedok. Nggih. Kemudian sembah yang kelima adalah kepada dulur tua. Nah, dulur tua itu kakak melati. Melati. Kemudian sembah yang keenam adalah guru. Nggih. Nah, guru ini adalah yang belum kita. Itu kita Semar akan kalah dengan itu. Kemudian karena di sanalah Prabu Erlangga itu dengan titian apa namanya Jatayu atau Erlangga dengan sebagai Bathara Wisnu, embrio daripada cikal bakalnya falsafah negara kita Pancasila yang mana diteruskan dengan Majapahit. Ini daerah Mataraman. Kemudian daerah Mataraman ini juga diawali oleh dari masa ke masa setelah kerajaan Majapahit surut, di mana orang-orang daerah selatan ini masih terahnya kepada Majapahit. Pada saat itu Majapahit kan kalah dengan Gendrawardhana. Jadi kenapa ke Kediri itu pejabat setingkat tinggi saja apapun tidak berani ke Kediri, misalnya jabatannya kan Batu. Itu karena pernah ditanyakan ke saya, itu hanya mitos. Jadi semacam percayaan bahwa Prabu Kertawijaya, Raja Majapahit pernah dikalahkan oleh Gendrawardhana yang dinamakan Rajagiri. Itu makanya secara geopolitik orang-orang selatan ini taat kepada pemerintahan, kepada UMNO. Kemudian kalau ke utara, pesisiran ini datangnya para wali itu rata-rata dari daerah pesisiran. Nah, pesisiran. Kemudian karena Belanda pinter tadi itu memecah belah bangsa kita dengan titik-titik temperannya, dipecah menjadi kelompok santri, kiai dan abangan, maka daerah pesisir ini biasanya tidak taat kepada raja karena dihuni oleh para santri. Kemudian akan tetapi setelah pemerintahan Mataram maka akan dipersatukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung lah sebuah raja Islam yang pertama yang bisa mempersatukan adat budaya serta syariat Islam. Makanya terus Mulyoko, di mana di Lamongan sendiri ada petilasannya, yaitu di Buluterik, Lemang itu adalah peninggalan daripada Mataram. Oleh karena itu mempersatukan antara syariat Islam dengan adat dan kata dengan dua gerakan dan kira-kira jujur bukan sami Bapak Ihsan matur suwun sampun paring awedharan ingkang sangat bermanfaat kangge kita sedaya. Kangge pungkasiatur katur dumateng sedang kali. Ini wonten informasi Pak Imron menikah kan bertugas juga untuk mencari sebuah kesenian yang sudah langka di Lamongan yang akan punah. Tadi saya sampaikan bahwa ada sebuah dakwah Sunan Derajat melalui sebuah wayang yang dinamakan wayang songsong. Ini sudah punah, kalau tidak kita lalui nanti akan hilang. Makanya beliau sama-sama dengan kita nanti akan ke sekarang untuk mencari keturunan Pak Jalan itu. Kesenian ingkang buatan terkenal. Terkenal dan bahkan anak-anak belakang saya ini tidak tahu. Tidak tahu ya apa di yang sana namanya ada wayang kesenian terpendam. Iya, wayang songsong. Wayang songsong. Nah, saat tabuhan itu belum tanpa gong. Itu kan sering ditangkap dari pondok belajar. Nah, itu ceritanya ya itu juga harus kita lestarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge lagu terakhir saderengipun lagu pungkasan. Monggo katur dumateng Gus Nurkolis katuran paring doa penutup.
Gus Nur. Katuran menutup acara menika kanthi doa. Ini matur sembah nuwun. Sebelum kita mengakhiri acara, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dan keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu lahumul al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ma wa yuafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa ajwadi sultan. Ya alimu ya alimu ya alimu ya adim ya rabbana ya karim ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil dunubi wal walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tudaruna biha jami'is sayi'at wa tarfauna biha al-darajat wa tuballighuna biha aqsal qiyad min jami'il khairat fil hayati wa fatal mamat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zizatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun qawlan min rabbir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Matur sembah datang sedaya yang hadir mewakili panitia. Mugi-mugi Sabtu depan kita tetap bisa berjumpa kembali. Amin. Nyuwun agungi pangapunten bila enten pembicaraan atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun katur dumateng Gus Nur Polis. Lagu terakhir kangge menutup kangge bapak-bapak Terima pun atur saking kula bilih wonten kula dak keladi pun atur kula nyuwun gunging sing samudra pangan sami. Yang mau menghadirkan dokumentasi foto-foto. Bapak, ngumpul dokumen untuk kegiatan matra. Ayo foto gantian sing foto sapa ngono sing. Ya, monggo saged memfoto dari Prima Bama Idra. Terima kasih. Saya persembahkan turin-turin putih buat panjenengan.